Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Kumarwangi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai seni patung. Apa sih seni patung? Yuk kita langsung saja membahas dari pengertiannya. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Ya, selanjutnya macam seni patung berdasarkan fungsi. Oke, yang pertama ada fungsi personal, yaitu karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Nah, berikut ini contoh-contoh patung berdasarkan fungsi personal. Kemudian yang kedua ada fungsi sosial, yaitu patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar. Nah, ini berikut contoh patung berdasarkan fungsi sosial. Selanjutnya ada fungsi fisik, yaitu menciptakan patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Contohnya adalah patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, berikut ini contoh-contoh patung berdasarkan fungsi fisik. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam seni patung berdasarkan bentuk. Yang pertama, bentuk imitatif atau realisme. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan atau unity bentuk. Nah, yang kedua yaitu bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya atau bersifat abstrak. Oke, selanjutnya kita akan membahas bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Yang pertama kita akan membahas mengenai bahannya dulu. Oke, bahan yang pertama adalah bahan lunak. Contohnya adalah tanah liat, sabun, plastisin, dan juga clay. Ini gambar-gambar di bawah ini adalah contoh patung yang badain dari tanah liat. Terus yang sabun ini contohnya adalah kura-kura ya. Kemudian yang gajah ini terbuat dari plastisin. Lalu yang kedua ada bahan sedang, yaitu contohnya dari kayu. Ada kayu waru, sengon, dan mahoni. Contoh-contoh patungnya ada di bawah ini. Kemudian yang ketiga ada bahan keras, juga sama dari kayu, tapi bedanya jenis kayunya ya. Ada jati, sono keling, dan juga ada batu ya, batu andesit, dan juga batu granit, dan lain-lain. Nah, contohnya ada di bawah ini. Kemudian yang keempat ada bahan cor atau cetak. Nah, contohnya bahannya itu semen ya, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan bahan kimia seperti fiber dan resin. Ini contohnya ada di gambar sini. Kemudian yang kelima ada bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas ya. Ini contoh-contoh patung dari kertas. Oke, setelah kita membahas mengenai bahan, sekarang kita akan membahas mengenai alat untuk membuat patung. Perlu diketahui kalau kita membuat patung ya, alatnya itu tergantung dari bahan yang kita pakai. Kalau lunak bisa menggunakan ini butsir, meja putar, sudip,
ya. Itu kalau pakai kayu kita menggunakan pahat kayu ukir dan juga ganden ya pastinya sepaket. Lalu kalau batu menggunakan pahat batu dan juga palu batu. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai teknik berkarya seni patung. Yang pertama ada teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Yang kedua ada teknik bujir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan menggunakan bujir. Yang ketiga dengan teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Yang keempat teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Nah, yang kelima yaitu teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, dan lain-lain. Oke, begitu. Oke, selesai sudah kita membahas mengenai seni patung ya. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini, dan kalau kalian sudah paham, saatnya kita kuis. Silahkan kalian menjawab 3 kuis ya, dengan cara menulis jawabannya di kolom komentar. Good luck.